Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, Matematika 4B, Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun ajaran 2021. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu makalah tentang analisis rantai Markov terhadap pergerakan indeks harga saham pada sektor perbankan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Andini Chandra Ningtyas, yang kedua Shalima Ayu Caniago, yang ketiga Vina Wulandari R, dan juga yang keempat Dinar Anandasari. Latar belakang dari makalah kami yaitu investasi saham pada saat ini menjadi salah satu investasi yang digemari dan juga diminati oleh banyak kalangan masyarakat, mulai dari remaja hingga orang tua. Investasi saham ini memiliki return yang cukup tinggi atau keuntungan yang cukup tinggi yang menarik minat dan juga keinginan seseorang untuk menanamkan modal di investasi saham. Namun di balik itu semua, di samping itu semua, investasi saham juga memiliki resiko yang tinggi. Maka dari itu, investasi saham disebut memiliki perubahan harga yang fluktuatif dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, para investor memanfaatkan pola pergerakan harga saham untuk menganalisis perhitungan yang tepat, sehingga sebelum mereka mengambil keputusan dalam menanamkan modal, mereka akan memperhitungkannya terlebih dahulu, tentu saja agar mereka tidak merugi dan juga mendapatkan return yang stabil ataupun yang lebih tinggi. Analisis yang sangat terkenal dan juga banyak dilakukan yaitu menggunakan metode rantai Markov, yaitu bertujuan untuk memprediksikan pergerakan harga atau nilai saham pada waktu yang akan datang berdasarkan harga pada waktu yang lalu atau pada masa lampau. Maka dari itu, kelompok kami menggunakan metode rantai Markov, yaitu analisis rantai Markov, sebagai perkiraan kondisi indeks harga saham di waktu yang akan datang pada 4 perusahaan perbankan, yaitu BBRI, BBTN, BBNI, dan juga BMRI, di mana masing-masing perusahaan ini memiliki 3 keadaan, yaitu keadaan naik, keadaan tetap, dan juga keadaan turun pada waktu sebelumnya. Dengan perkiraan terhadap perubahan indeks harga saham ini, dapat diprediksikan keadaan indeks harga saham untuk waktu yang akan datang dari masing-masing perusahaan, dan juga melihat perusahaan mana yang cenderung akan naik pada waktu yang akan datang. Kajian teori yang kelompok kami gunakan untuk melakukan analisis ini adalah suatu proses stokastik XT. Elemennya adalah kumpulan dari variabel-variabel acak dengan suatu indeks T. XT di sini merupakan variabel acak dan T menginterpretasikan sebagai waktu. Rantai Markov adalah proses stokastik dengan waktu diskrit dan ruang keadaannya diskrit juga. XT, T sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya yang memenuhi sifat Markovian berikut. Peluang transisi satu langkah dari suatu keadaan I ke keadaan J dapat kita susun ke dalam suatu matriks P, yang biasa disebut matriks transisi atau matriks stokastik, seperti matriks berikut. Untuk rantai Markov yang ergodik, yaitu positif recurrent dan aperiodic, dan tidak dapat direduksi, limit N menuju T hingga PIJ ada dan tidak bergantung pada I, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan matrik P sama dengan P dikali P, di mana P ini adalah matrik kejadian dan P adalah matrik transisi. Misalkan Pj sama dengan limit N menuju T hingga Pij, dengan J-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka Pj adalah solusi non-negatif tunggal dari Pj sama dengan sigma I dari 0 sampai T hingga PI sama PI PIJ dengan J-nya lebih besar daripada 0, dengan syarat sigma I dari 0 sampai T hingga PI sama dengan 1. Metode data dan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Harga penutupan saham kelas indeks pada perusahaan BBRI, BBTN, BBNI, dan BMRI pada tanggal 1 Januari sampai 31 Mei 2021. Data ini diperoleh dari website Yahoo Finance yang diakses pada 3 Juni 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data. Analisis data yang dilakukan menggunakan membuat matriks peluang transisi, menentukan limit peluang transisi untuk mengetahui peluang steady state. Hasil dan pembahasan. Dari 4 perusahaan ini, yang pertama Bank
Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Negara Indonesia. Nah, berikut data harian harga penutupan close index dari 4 perusahaan saham perbankan di atas sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Mei 2021. Berikut datanya. Berdasarkan data di atas, terjadi pergerakan harga saham yang terus berubah fluktuatif. Pada proses pergerakan harga penutupan saham di atas, masing-masing perusahaan memiliki 3 keadaan, yaitu keadaan naik, keadaan tetap, dan keadaan turun. Berikut merupakan data dari perubahan keadaan dari masing-masing perusahaan saham. Diperoleh informasi pergerakan saham secara fluktuatif yang terjadi setiap harinya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang indeks harga saham perusahaan BBRI. Dari tabel yang sebelumnya telah diperoleh dan juga dilampirkan, kita dapat menggunakannya untuk mencari matriks peluang transisinya terlebih dahulu, di mana kita akan mendapatkan P00, P01, P02, P10, P11, P12, P20, P21, dan juga P22. Dan akan dibentuk menjadi matriks peluang transisi satu langkah. Seperti gambar di bawah ini, yang merupakan matriks peluang transisi satu langkah dari close index saham BBRI pada 1 Januari 2021 sampai 31 Mei 2021. Di mana 0 itu adalah keadaan naik, 1 merupakan keadaan tetap, dan 2 adalah keadaan turun. Ruang keadaannya adalah S sama dengan 0,1,2 dan juga kelas keadaannya 0,1,2. Dengan data di atas, kita peroleh rantai Markov di atas keadaannya saling berkomunikasi antara keadaan yang satu dengan keadaan yang lainnya, sehingga keadaannya berada di dalam kelas yang sama. Karena rantai Markovnya cuma memiliki satu kelas, maka rantai Markovnya bersifat irreducible atau tidak dapat direduksi. Yang kedua, berdasarkan data yang telah kita peroleh, keadaan rantai Markovnya bersifat recurrent. Recurrent karena kita mulai dari keadaan I, maka keadaan I bisa kita kunjungi tak hingga kali banyaknya. Ruang keadaan dari rantai Markov di atas juga berhingga, yaitu S sama dengan 0,1,2. Sehingga semua keadaan yang recurrent adalah positif recurrent. Yang ketiga yaitu rantai Markov di atas periodenya sama dengan 1, atau disebut juga aperiodic. Karena keadaan dengan self-transition pasti aperiodic. Sehingga dari 3 pernyataan di atas, bisa kita katakan atau bisa kita simpulkan bahwa rantai Markov di atas bersifat ergodik, karena keadaannya positif recurrent dan juga aperiodic. Oleh karena itu, karena rantai Markovnya ergodik dan juga irreducible, maka limit peluang transisinya itu ada, dan tidak bergantung pada keadaan awal. Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, yaitu yang ini, bahwa limit peluang transisinya itu ada dan juga tidak bergantung pada keadaan awal, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu mencari limit peluang transisi dengan menggunakan rumus Pi sama dengan Pi dikali P. Pi-nya merupakan Pi0, Pi1, dan juga Pi2, dikali dengan peluang transisi satu langkah yang sebelumnya telah kita peroleh. Diperoleh 4 persamaan, yaitu persamaan dari Pi0, Pi1, dan juga Pi2, dan juga persamaan 4 merupakan sifat dari limit peluang transisi, di mana Pi0 ditambah Pi1 ditambah Pi2 sama dengan 1. Menggunakan metode eliminasi dan substitusi, dapat kita peroleh nilai dari Pi0, Pi1, dan juga Pi2 sebagai berikut, di mana kita peroleh Pi2-nya bernilai sebesar 0,4646, Pi1-nya bernilai sebesar 0,1138, dan juga Pi0-nya sebesar 0,4216. Dengan perolehan Pi0, Pi1, Pi2, kita dapat tentukan vektor steady state atau keadaan stabil dari sistem di atas, yaitu sebagai berikut di matriks yang sebelah sini. Pi0 sama dengan 0,4216, Pi1 sama dengan 0,1138, dan Pi2 sama dengan 0,4646. Dari vektor steady state tersebut, kita dapat mengetahui peluang transisi N langkahnya, karena dia menggunakan limit peluang transisi, maka peluang transisi N langkahnya setiap kolomnya akan memiliki nilai yang sama, yaitu 0,4216, 0,1138, dan juga 0,4646. Dari peluang transisi N langkah, dapat kita
simpulkan bahwa peluang keadaan harga penutupan atau close index saham BBRI pada waktu yang akan datang yaitu akan berada di keadaan naik sebesar 0,4216 atau 42,16% dan juga akan cenderung tetap sebesar 0,1138 atau 11,38% dan juga akan cenderung berada di keadaan turun sebesar 0,4646 atau sekitar 46,46%. Yang kedua, kita gunakan Bank BTN. Pertama, kita mencari matriks peluang transisi, yaitu P00, P01, P02, P10, P11, P12, P20, P21, P22, yang bisa kita bentuk ke dalam matriks peluang transisi satu langkah, seperti matriks berikut. Dengan 0 itu adalah keadaan naik, 1 keadaan tetap, dan 2 keadaan turun. Yang kita buat menjadi ruang keadaan S 012 dan kelas keadaan 012. Dari rantai Markov di atas, keadaannya saling berkomunikasi karena berada dalam satu kelas yang sama. Dan karena berada dalam satu kelas yang sama, rantai Markov bersifat irreducible atau tidak dapat direduksi. Yang kedua bersifat recurrent, karena kalau kita mulai dari keadaan I, maka keadaan I bisa kita kunjungi tak hingga kali banyaknya. Ruang keadaan di atas juga berhingga, sehingga semua keadaan yang recurrent adalah positif recurrent. Yang ketiga, periode dari rantai Markov di atas sama dengan 1 atau yang biasa disebut aperiodic, karena keadaan dengan step transition pasti aperiodic. Sehingga karena sehingga bisa kita katakan rantai Markovnya ergodic karena keadaannya positif recurrent dan aperiodic. Oleh karena itu, karena rantai Markovnya ergodic dan irreducible, kita bisa mencari limit dari peluang transisinya dan tidak bergantung pada keadaan awal. Di mana kita gunakan persamaan matriks Pi sama dengan Pi dikali P, sehingga kita peroleh 4 persamaan, yaitu Pi0, Pi1, Pi2. Dan di persamaan keempat ini adalah syarat dari Pi sama dengan 1, yaitu Pi0 ditambah Pi1 ditambah Pi2 sama dengan 1. Dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi, kita akan memperoleh nilai dari Pi0, Pi1, dan Pi2. Diperoleh Pi2 sama dengan 0,5782, Pi0 0,3905, Pi1 0,0313. Sehingga kita bisa membuat vektor steady state dari keadaan di atas, yaitu Pi0 sama dengan 0,3905, Pi1 sama dengan 0,0313, Pi2 sama dengan 0,5782. Dan kita bisa membuat peluang transisi N langkahnya. Karena ini langkahnya besar, jadi untuk setiap kolom hasilnya akan sama, yaitu 0,3905, 0,0313, 0,5782. Dan diperoleh kesimpulan keadaannya akan naik sebesar 39,05%, akan tetap sebesar 3,13%, dan akan cenderung turun sebesar 57,82%. Selanjutnya pembahasan untuk perusahaan BNI. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari matriks peluang transisi. Diperoleh P00, P01, P02, P10, P11, P12, P20, P21, P22 sebagai berikut. Sehingga bisa diperoleh matriks peluang transisi satu langkah adalah sebagai berikut. Dengan ketentuan 0 naik, 1 tetap, 2 turun, ruang keadaan S sama dengan 0,1,2, kelas keadaan sama dengan 0,1,2, rantai Markov mempunyai limit transisi jika ergodic dan irreducible. Kita ketahui bahwa rantai Markov di atas berada dalam satu kelas yang sama, sehingga bersifat irreducible atau tidak dapat direduksi. Selain itu, rantai Markov tersebut juga memiliki ruang keadaan berhingga. Karena bersifat recurrent, maka dapat dikatakan positif recurrent. Rantai Markov tersebut juga memiliki periode sama dengan 1 atau disebut aperiodic karena memiliki self-transition. Sehingga rantai Markov di atas adalah rantai ergodic karena keadaan positif recurrent dan aperiodic. Karena rantai Markov ergodic dan irreducible, maka limit peluang transisi ada dan tidak bergantung keadaan awal. Langkah selanjutnya yaitu mencari limit peluang transisi untuk memperoleh keadaan steady state. Dengan menggunakan persamaan matriks Pi sama dengan Pi dikali P, di mana Pi adalah Pi0, Pi1, Pi2, dan P adalah matriks transisinya. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Untuk memperoleh Pi1, Pi2, dan Pi3 bisa didapatkan melalui metode eliminasi dan substitusi berikut ini. Dari perhitungan kita peroleh Pi2 sama dengan 0,5361, Pi0 sama dengan 0,3711,
I1 sama dengan 0,0928. Jadi kita dapat melihat vektor steady state sebagai berikut. Dan juga mendapatkan peluang transisi N langkah. Karena langkahnya besar, maka cenderung tetap. Sehingga peluang harga penutupan close index saham BBNI akan naik sebesar 0,3711 atau 37,11%, tetap sebesar 0,0928 atau 9,28%, dan mengalami penurunan sebesar 0,5361 atau 53,61%. Untuk yang selanjutnya, Bank BMRI. Matriks peluang transisi Bank BMRI, kita cari P00, P01, P02, P10, P11, P12, P20, P21, P22. Diperoleh matriks peluang transisi satu langkah dari kelas indeks saham BMRI sebagai berikut. Dengan 0 naik, 1 tetap, 2 turun, ruang keadaan S 0, 1, 2, kelas keadaan 0, 1, 2, rantai makro di atas. 1. Keadaan saling berkomunikasi antara keadaan satu dengan keadaan yang lainnya sehingga berada dalam keadaan kelas yang sama. Karena rantai makro hanya mempunyai satu kelas, maka rantai makro bersifat reduksi atau tidak dapat direduksi. Yang kedua, bersifat recurrent, karena ketika kita mulai dari keadaan I, maka keadaan I bisa kita kunjungi sehingga kali banyaknya. Ruang keadaan dari rantai makro di atas berhingga sehingga semua keadaan dari recurrent adalah positif recurrent. Yang ketiga, metodenya sama dengan satu atau disebut apriodik karena keadaan dengan self transition pasti apriodik. Sehingga bisa kita katakan rantai makro di atas rantai egodik karena keadaan positif recurrent dan apriodik. Oleh karena itu, karena rantai makrofnya egodik dan recurrent reduction, maka limit peluang transisinya ada dan tidak bergantung pada keadaan awal. Yang kedua, kita cari limit peluang transisinya. P sama dengan P dikali P. Kita peroleh P0, P1, P2, persamaan P0, P1, P2, dan persamaan 4, P0 ditambah P1 ditambah P2 sama dengan 1. Nah, setelah itu kita eliminasikan, setelah itu untuk mendapatkan P0, P1, P2 kita eliminasikan sebagai berikut. Dari hasil perhitungan kita peroleh P2-nya 0,4858, P1-nya 0,1023, P0-nya 0,4119. Jadi faktor standarnya P0 0,4119, P1-nya 0,123, P2-nya 0,458. Peluang transisi N sebagai berikut. Peluang harga penutupan close standard saham BBRI akan naik sebesar 0,4119 atau 41,19%, akan tetap sebesar 0,1023 atau 10,23%, akan turun sebesar 0,4858 atau 48,58%. Kesimpulan, setelah melakukan penelitian menggunakan penerapan model rantai Markov dengan mendekati nilai peluang pada pergerakan indeks harga saham dalam sektor perbankan, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk Bank BRI, peluang mengalami kenaikan sebesar 0,4216 atau 42,16%, peluang dalam keadaan tetap sebesar 0,1138 atau 11,38%, dan peluang mengalami penurunan sebesar 0,4646 atau 46,46%. Sedangkan untuk Bank BTN diprediksi mengalami kenaikan sebesar 0,3905 atau 39,05%, dalam keadaan tetap sebesar 0,0313 atau 3,13%
13% dan penurunan sebesar 0,5782 atau 57,82%. Selanjutnya, Bank BNI mempunyai peluang kenaikan harga sebesar 0,3711 atau 37,11% dalam keadaan tetap sebesar 0,0928 atau 9,28% dan penurunan sebesar 0,5361 atau 53,61%. Terakhir, Bank Mandiri diprediksi mengalami kenaikan sebesar 0,4119 atau 41,19% dalam keadaan tetap sebesar 0,1023 atau 10,23% dan penurunan sebesar 0,4858 atau 48,58%. Demikian kita simpulkan Bank BRI memiliki kenaikan harga saham paling tinggi dibandingkan bank lainnya, yaitu sebesar 0,4216 atau 42,16%. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan materi maupun kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.